Nggak bagus sih kan? Kedengeran nggak Kak suaraku? Kedengeran. Maksudnya kamu habis olahraga belum mandi, maksudnya gitu ya? Tuh, bentar ya. Bentar. Oke. Asal nggak mengganggu koneksinya aja. Kadang-kadang tuh kalau pakai filter suka skip-skip gitu. Hai, selamat malam Lini. Dah, hai. Selamat malam, selamat datang di Indokustik Special. Malam hari ini Mahalini sudah bergabung bersama dengan kita, listeners. Dan kita bakalan ngobrol-ngobrol tentang single terbarunya Lini yang judulnya Melawan Restu. Ini tuh single yang diambil dari album ya? Oh enggak, Oh ini oke. Jadi ini baru single aja. Jadi kamu tuh total udah mengeluarkan 3 single. Apa? kalau di hits kemarin setelah Idol aku 2 single. Cuman sebelum Idol sebenarnya aku ada single juga gitu. Oke, jadi in total setelah Indonesian Idol di tahun 2019 sampai sekarang sudah ada 2 single yang kamu rilis. Yes. Oke, judulnya Melawan Restu. Ini kita bakalan ngobrol lebih dalam lagi tentang lagu tersebut. Tapi sebelumnya, ini kamu stay sekarang tuh base di Jakarta atau di Bali ya, Leni? Aku stay-nya sekarang di Jakarta. Cuman Oh, kadang sekarang. ke Bali cuman buat kayak kalau kangen rumah gitu, baru aku ke Bali. Oke. Nah, dengan situasi pandemi kayak sekarang, gimana tuh kegiatannya? Bolak-balik Jakarta Bali gitu. Apakah terkendala atau gimana? Sebenarnya aku nggak bolak-balik sih Kak, cuman kalau misalnya aku lagi kangen rumah gitu doang sih, baru aku ke mana namanya ke Bali dan itu pun aku sering kangen. Paling Oh ya gitu. dua dua 2 bulan sekali lah. Oh oke. Tapi keluarga semua base di Bali ya? Ya, aku di sini sama. Oke. Oh gitu. Oke. Sekarang kita langsung ngomongin tentang single terbarunya Lini, judulnya Melawan Restu. Boleh ceritain dong tentang lagu tersebut? Ini kalau aku baca gitu ya. Ini kamu berkolaborasi sama salah satu komposer lain juga, Martinus Yes, kali Tintin, ini. betul? Ya, betul. Nah, boleh ceritain dong, apa namanya, awal mula kolaborasi ini bisa terjalin tuh gimana sih? Jadi waktu itu ada ANR aku namanya Kak Keke di ANR Hit Record. Jadi itu kasihin aku songnya doang, jadi musiknya aja gitu, melodinya aja. eh Dikasih terus akhirnya dikasih beberapa sih kayak melodi doang. Terus akhirnya aku ngerasa ini lagu catchy. eh, Terus gampang diingat, gampang lah gitu diingat kok. Tanpa tanpa ada apa tanpa ada judul pun tanpa ada lirik pun itu catchy banget gitu. Terus akhirnya itu aku lewatin karena beberapa ada lagu yang dikasih juga. Terus akhirnya aku lewatin itu terus akhirnya kayak aku baru ingat kalau aku pernah punya dikasih itu gitu loh lagu itu. Nah, akhirnya aku ingat terus akhirnya aku bikin deh karena waktu itu pas banget suasana hati lagi nggak bagus kan, terus kayak lagi nggak bagus terus lagi ngerasain itu terus finally aku akhirnya buat lirik sendiri bener-bener konsentrasi sendiri di rumah gitu. Akhirnya aku buat liriknya di sana gitu. Oh, jadi liriknya ini kamu sendiri yang buat di Liriknya lagu Melawan Restu ini? Oh, oke. Nah, ya. kalau dari apa namanya general informasinya nih, lagu Melawan Restu ini bercerita tentang kisah tak sampai ya, karena Ya, terhalang restu dari orang tua. Bener nggak? betul. Oh gitu. Kalau kalau menulis lirik demikian dan sebagainya itu inspirasinya dapat dari mana sih, Lin? Biasanya? Apakah dari pengalaman pribadi? Kamu dengar cerita dari orang-orang yang kamu kenal, orang-orang terdekat atau gimana? Jadi kalau aku tuh pengen banget gitu kayak satu album nanti tuh semua kayak my love story gitu loh. Kayak tentang Wow. ya satu album tuh love storyku gitu. Uh, Oke. jadi ini aku inspirasi dari diriku sendiri, dari pengalamanku sendiri bahwa aku pernah mengalami itu gitu. Jadi aku pengen di di albumku itu aku cerita gitu kayak Hai guys, kayak hai pendengarku kalau gue mau cerita nih, gue pernah mengalami ini gitu. Buat sebagian orang menceritakan pengalaman hidupnya, terutama yang berhubungan dengan private life gitu ya, personal dan juga hubungan dan sebagainya itu bukan sesuatu hal yang mudah dilakukan nih Lin gitu. Nah, Ya, gimana caranya kamu
menuangkan hal Hmm. tersebut gitu ya karena berdasarkan dari pengalaman Hmm. pribadi, tapi apa namanya apa rasanya yang timbul ketika penulisan itu, apakah ada luka-luka lama yang ke-recall dan sebagainya gitu, dan gimana caranya kamu menuangkan itu menjadi sebuah lirik lagu dan menjadi musik yang kamu tawarkan kepada pendengar. Sebenarnya awalnya itu pun gimana ya? Aku juga nggak mau membahas tentang ini di laguku gitu. Sebenarnya aku nggak mau. Cuman ada satu lain hal yang sepertinya aku emang harus bercerita tentang sebenarnya di lagu ini karena satu lain hal juga kadang ya kita sebagai manusia kan kayak gue mau bela diri gue gitu. Kayak gue mau orang tahu sebenarnya tuh seperti apa. Tapi nggak yang to the point gitu. To the point itu dalam artian kayak dia tuh nyakitin gue kayak misalnya kita kita sebut namanya dia or kita kayak bener-bener menyebarkan luas namanya dia gitu kan itu lebih nggak baik kan menurut aku seperti itu gitu Oh, jadi kayak lebih baik sebenarnya jujur aku nggak mau menuangkan tentang keadaan ini karena menurut aku keadaan ini tidak baik untuk dibahas tapi karena satu lain hal lagi aku harus menceritakannya itu lewat lagu ini gitu karena balik lagi aku nggak oh. mungkin ceritakan dia tuh gini loh dia tuh gitu nggak mungkin ya kan mending aku kayak ngasih tahu gue pernah begini gue pernah begitu ya udah gitu. Jadi ada ini ya, apa namanya, spirit untuk klarifikasi gitu ya. Ya bisa jadi ya kasih yang sebuah Ketika, kenapa? Kenapa? kasih yang menjadikan sebuah karya gitu kan. Oke, iya benar-benar benar. Nah, setelah lagu itu jadi dan sebagainya, gimana? Apa yang pertama kali terpikirkan di kepala? Apakah sesuai dengan ekspektasi atau justru ini jauh di luar ekspektasi kamu, lebih bagus atau gimana? Hmm. Kalau bagusnya sih aku nggak tahu kenapa aku yakin banget sama lagu ini tuh akan jadi bagus gitu. Bukannya gimana tapi aku yakin sama diri aku sendiri kayak dari pertama kali aku denger dari pertama kali aku demo lagu ini tuh kayak gila aku gak ngerti ini lagu pasti bakal jadi bagus banget tapi kalau ekspektasi untuk kayak viewers ekspektasi orang dengar itu benar-benar aku nggak ada yang berekspektasi sebulan tuh bakal 3 juta plus gitu Wow, itu nggak aku wow. ekspektasi sama sekali cause aku kayak yang nama aku nggak tahu semenjak aku idol dan setelah idol itu aku merasa kayak aku sebagai musisi kalau orang udah denger laguku kayak bener-bener dari hati mereka yang bilang Lin lagu lo enak banget misal gitu atau enggak eh, kali ini makasih ya udah nyipta lagu ini soalnya aku pernah misalnya mereka cerita bla 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 itu yang sesuatu hal yang sangat memuaskan buat aku apalagi kayak Ya. aku nulis sendiri itu kayak sesuatu hal yang sangat memuaskan kalau viewers dan lain-lain itu jujur aku nggak pernah yang berekspektasi lebih jadi nggak kayak karena orang udah denger orang udah mencintai orang udah relate dengan laguku aja aku udah sangat senang sekali. Ini kok banyak banget yang mention Bilski 16. Ini pertanyaanku sama kayaknya sama Alia Rahmawati. Kenapa pada tag Billy? Coba. Gak tahu ya, mungkin Ya. shipperku sama Kak Billy kali ya. Oh gitu, baiklah. Oke, karena malam hari ini fokusnya sama Mahal ini kita ngomongin tentang karyanya Lini aja ya, teman-teman Yes. semuanya ya. Oke, Lin, ngomongin tentang karya musik dan sebagainya. Kamu kan tadi cerita gitu bahwa ada orang-orang yang mungkin relate sama cerita kamu lewat lagu-lagunya. Ada orang yang akhirnya menyampaikan rasa terima kasih dan itu juga salah satu achievement yang luar biasa ya Lin ya gitu. Ada cerita apa dari mungkin pendengar dan sebagainya yang disampaikan ke kamu ya mungkin ini ya ampun ini lucu banget terkait lagu tersebut. Uh, lebih ke dramatis ya. Oh gitu. Waktu itu beberapa ada yang kayak ada yang beberapa kayak ada yang gagal, ada beberapa Hmm. juga hasil, ada juga yang masih mengharapkan hubungan mereka gitu. Jadi ada Oh. itu misal kayak ya ampun gue jadi throwback nih sama apa namanya hubungan gue dulu sama 2 tahun lalu misalnya kayak gitu. Ada juga yang eh, kali ini doain aku ya semoga aku bisa melawan restu ini gitu karena aku juga masih berjalan sama dia by the way kita
ada yang misalnya gini, by the way kita ada yang beda agama, kita beda keyakinan kali ini. Ada juga yang by the way mamahnya nggak setuju sama aku. By the way ada mamaku juga nggak setuju sama dia. Ada juga yang nggak mama mama papaku nggak setuju karena aku dia nggak punya orang nggak punya, sedangkan aku orang kaya. Ada gitu juga. Jadi banyak. Wow. Ada juga Jadi yang akhir. Uh. ada juga yang Jadi kayak iya loh. Silakan. jadi ada juga yang kayak ya ampun, aku jadi ingat dulu perjuanganku sama suamiku. Jadi ada yang kayak gitu. Jadi kayak aku seneng. Wow, ternyata berhasil ya. Oh my God, aku seneng bacanya gitu. Iya, iya, iya. Jadi kayak ngerasa bahwa wah ternyata nggak sendirian gitu ya orang-orang yang mengalami mungkin kandas hubungannya karena satu dan yang lain hal. Mungkin kalau Hmm. terkait lagu Melawan Restu gak dituliskan sama orang tua atau mungkin situasi dan kondisi yang nggak memungkinkan. Dan akhirnya lewat lagu ini jadi sama-sama saling menguatkan juga ya, Lin ya. Yes, betul. Nah, tentang pembuatan lagunya sendiri, Lin, untuk single Melawan Restu ini berapa lama berarti dari mulai kamu pertama kali ngobrol sama Tintin sampai akhirnya rilis? Sebenarnya kan sama Kak Tintin tuh nggak pernah ngobrol Oh iya, jadi sampai emang itu sekarang. penawaran itu muncul. Iya, waktu itu kenapa Kak Tintin bisa muncul tuh karena Kak Keke sih sebenarnya. Dan sampai sekarang aku belum pernah ngobrol sama Kak Tintin, jujur. Kita cuma tek-tekan aja, tek-tekan doang gitu. Tapi waktu itu sebenarnya aku sempat mau meeting, nggak meeting sih ya, kayak kita kayak mau merayakan kerilisan ini itu waktu itu, tapi sayangnya aku waktu itu di Bandung gitu, lagi promo juga, aku yang salah gitu. Terus ya udah, terus akhirnya aku karena nggak pernah ngobrol sama Kak Titin, jadi waktu itu lewat kakak semua. Jadi kakak Oh, ngasihnya gini nggak gitu. oh baik. Jadi ini apa namanya mungkin situasi. Ini dibuatnya kapan sih, Lin? Kalau lagu Melawan Restu ini? Sebenarnya sebenarnya songnya itu udah dibikin dari lama sama Kak Tintin, mungkin dari 2020 sama Kak Tintinnya. Cuman aku seriusinnya itu baru November 2020 tuh baru aku seriusin, kayak baru kepikiran, oh iya ya gue ada melodi bagus dari Kak Tintin. Terus akhirnya ya udah dibikin, terus sekitar aku seriusin bener-bener yang kayak serius banget tuh aku nulisnya tuh 9 November tuh. Wow, dari 9 November dirilis di bulan Februari. Belum, Maret, sekarang ya? 26 Maret. Oh, oke. Lumayan tuh ya dari November, Desember kurang lebih 4 bulanan ya pembuatannya. Ya betul 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 betul. 4 bulanan. Menarik. Nah, Lin, aku juga tadi udah sempat lihat musik videonya dan bener-bener harafiah gitu ya dari lirik dan sebagainya. Coba ceritain dong pembuatan musik videonya, Lin. Oh, Di oke. mana sih lokasinya? Itu waktu itu musik videonya aku bikinnya di Bali. Jadi waktu itu ada di Ubud, yang ada yang sawah-sawah itu di Ubud. Terus yang apa ya, yang ada kayak agak pohon-pohon aku nyanyi-nyanyi dikit itu di Nusa Dua, Westin Nusa Dua. Terus akhirnya yang di pantai itu aku di Tanah Lot gitu. Jadi ya agak Oke. sedikit jauh-jauh ya. Nah, Mm-mm. kebetulan konsepnya itu pun juga yang idenya itu aku dan Kak Keke. Oh, oke. Ya, Jadi ini emang kamu terlibat banyak sekali ya di lagu ini ya, Lin ya? ya, karena jujur, Hampir. hmm, karena jujur kan sebelumnya aku yang salah. Eh, Sebelumnya kalau dibandingin aku yang salah dengan melawan Restu, mungkin itu aku lebih kayak yang aku kan berdua ya, jadi lebih yang kayak ya udah kamu nyamannya gimana, ya udah nggak apa-apa. Karena kan kita kan berdua kan ya kan, jadi kayak lebih ke gimana nyamannya pasangan duetnya, gimana akunya gitu loh. Jadi kalau misalnya sekarang aku mau terjun langsung, kayak bener-bener aku punya gini, aku punya gini, aku punya gitu. Gitu. Oh, oke, oke. Nah, mungkin gini, Lin. Ini menarik ya. Kamu ini kan jebolan dari ajang pencarian bakat di tahun 2019. Di tahun 2021 kamu sudah mengeluarkan 2 single dan sukses banget gitu loh. Terhitung sebagai penyanyi baru sukses banget dalam waktu yang sangat singkat gitu. Melihat perjalanan para musisi yang memang berawal dari ajang pencarian bakat, Hmm. kan memang akhirnya waktu yang menentukan nih, Lin, gitu ya. Apa namanya
sepak terjangnya di industri musik dan sebagainya. Nah, kalau dari seorang Mahalini sendiri, dari musiknya sendiri dan sebagainya gitu ya, apa yang akhirnya menjadi pembeda dari penyanyi-penyanyi solo lainnya? Gimana ya? Sebelumnya jujur sebenarnya aku juga masih menelusuri musikku sih Kak. Mm-mm. Aku menelusuri musikku tuh sebenarnya mau diarah kemana gitu. Sebenarnya udah ada Mm. sih. Cuman namanya kita di dalam suatu label ya, dalam suatu label tuh pasti kayak setiap label pasti punya warnanya masing-masing gitu. Setiap label pasti punya caranya masing-masing gitu. Em, Jujur sebenarnya kalau dari aku kalau sekarang itu kan pop banget ya nggak sih, pop banget gitu, pop 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 kayak gimana sih? Kayak lagu-lagu Raisa, lagu Isyana yang dulu, terus apa lagi ya, ya kayak gitu. Sebenarnya yang kalau aku pengen tuh sih yang kayak em, lagu-lagu santai gitu loh, nggak yang teriak-teriak gitu, kayak lebih ke situ. Cuman menurut aku di sekarang pun juga aku masih di zona nyaman gitu loh. Jadi nggak- Dan Mm. tapi aku masih ingin menelusuri sebenarnya tuh aku tuh bisa nggak sih ke situ, bisa nggak sih ke Oke. masih lebih ke situ gitu. Oke, masih dalam proses eksplorasi juga ya Lin ya dalam musik dan sebagainya. Lin menjadi seorang yang mendapatkan sorotan yang luar biasa setelah mengikuti ajang pencarian bakat di usia yang masih sangat muda. Berarti waktu Hmm. itu bahkan kamu belum 20 tahun ya? Aku 20 tahun waktu itu. Oh, udah 20 tahun. Enggak. Ya dia 20 tahun. Pas 2019 Oh, 20. ya 20 21. Oke. Eh, kayak apa kamu memaintain kehidupan dengan luar biasa exposure dan sebagainya. Lalu gimana caranya untuk stay fokus dalam karir dan juga karya-karyanya? Gini, kan aku kan kuliah juga kedokteran gigi kan pada saat waktu itu. Jadi kayak jujur aku pun juga memilih itu pun sangat susah banget gitu. Milih milih apa namanya? Milih antara dokter ataupun nyanyi itu adalah suatu hal yang sangat susah karena dokter adalah pasti impian semua orang tua nggak sih? Maksudnya kayak bukan impian semua orang tua sih, tapi kayak itu tuh baik di mata orang tua. Dan waktu itu Mm-mm. juga mama pengen banget dari aku jadi dokter. Tapi aku juga pengen sebenarnya kuliah musik gitu kan. Terus akhirnya sebenarnya waktu aku lolos ke Indonesian Idol pun sebelum berangkat ke Jakarta aku pikir kayak gimana ya aku berangkat nggak ya, kalau aku nggak berangkat karena aku udah ada pikiran kalau aku berangkat aku nggak akan jadi dokter, aku mikir gitu maksudnya Ah, bukan oke. aku jadi dokter sih tapi kayak gimana ya kayak pasti ada pasti ini terjadi gitu loh nanti nggak sih kayak Mm-mm. pasti Mm-mm. ada pilihan-pilihan yang sangat meribetkan aku gitu terus akhirnya teman-teman aku tuh bilang kayak ikutin kata hatimu aja kan yang bawa dirimu tuh bakal kamu nggak orang tua terus nggak kamu nggak bakal sama orang tua terus gitu maksudnya mereka tuh menjadi support systemmu gitu loh. Kayak gitu jadi aku akhirnya ya udah deh aku berangkat karena ini dreamku gitu gitu. Oke. Jadi sebenarnya emang di usia-usia gitu tuh masih banyak banget distraction-nya ya. Kayak aku harus bener-bener dari awal tuh sampai teman-temanku tuh bilang udah jangan kuliah dulu udah aku tau untuk pengen gitu gitu jadi kayak Karena kamu memang menyanyi dari kecil banget ya, Lin ya, dari usia yang masih sangat muda bahkan ya. betul. Oke, tapi it's good loh, maksudnya punya background pendidikan yang baik gitu ya, karena kalau kita lihat juga musisi-musisi internasional, musisi-musisi dunia, mostly mereka juga punya latar belakang pendidikan yang tinggi gitu, sehingga memang ketika mereka membuat musik atau karya-karya musik gitu ya, banyak sekali yang bisa relate dan konteksnya juga akhirnya menarik gitu loh untuk selalu diikutin. Mudah-mudahan Lini nanti juga bisa menjadi salah satu musisi yang juga tetap fokus dalam dunia pendidikan dan berkarya di dunia profesional lainnya. Nah, Lin, banyak yang dari tadi tuh nanya kali ini dong mau dengerin suaranya nih gitu. Mau denger dong Lin, Melawan Restu sedikit Boleh. aja. Oke.
Mungkinkah aku meminta kisah kita selamanya tak terlintas dalam benakku bila hariku tanpamu. Segala cara telah ku coba pertahankan cinta kita. Selalu ku titipkan dalam doaku, tapi ku tak mampu melawan restu. Yeay. Pokoknya emang kalau restu orang tua tuh jangan dilawan ya, teman-teman semua. Kalau bisa jangan, tapi diperjuangin. Diperjuangin, benar. Tapi kalau masih usia-usia di bawahnya Lini, masih belasan, udah fokus aja deh. Karena kadang-kadang hari ini mungkin ditolak, mungkin nanti tahun-tahun berikutnya punya cerita yang berbeda lagi. Percaya deh. Oke, Lin, terakhir sebelum kita udahi Instagram Live pada malam hari ini, apa sih mimpi terbesarnya Lini di dunia musik? Tentunya mimpi terbesar ini adalah ini punya album yang nggak cuma satu album, yang bisa albumnya itu banyak gitu. Terus kayak menjadi suatu penyanyi yang selalu diingat tuh dalam artian kan Lini bilang kayak Lini pengen di satu album tuh Lini pengen tulis my love story kan. Jadi kayak Lini pengen diingat tuh kayak orang yang menuliskan lagu tentang kayak menguatkan tentang cinta gitu loh. Asik. Asik. Ya gitu dah pokoknya kayak pengen dikenal seperti itu. Jadi kayak legend kan. Amin. Ya pokoknya gitu deh pokoknya. Amin, bener, bener. Apapun itu ya, karyanya bisa menjadi legacy, bisa menjadi warisan nantinya gitu ya, Ya, untuk sejarah musik yang ada di Indonesia. Lini, terima kasih banyak waktunya malam hari ini. Mudah-mudahan sukses buat karya-karyanya dan studinya juga. Semoga nanti jadi dokter gigi yang dicintai sama pasiennya juga, Lin. thank you Kak Amin. Karya musiknya juga mudah-mudahan semakin banyak disukai dan diterima sama pencinta musik Indonesia. Makasih ya, Lin. Take Amin. care. Thank you Kak. Nah, itu dia tadi live bersama dengan Mahalini Raharja. Mudah-mudahan buat listeners ataupun followersnya iRadio yang nonton happy ya dengan apa yang disuguhkan. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Syafira pamit. Dadah.